Bab ke-104. Jagonya penyelamatan detik terakhir. Tak lama, Hiro muncul dari arah pagar samping, menjegal dua musuh sekaligus. Lihat, gue multitasking nih. Serunya sambil menghajar musuh ketiga dengan ayunan pipa kayu. Lo pikir ini acara sirkus? Sahut Raka sambil menendang musuh lain ke semak-semang. Kita lagi perang, Her. Ya. Tapi bolehlah sambil seru-seruan dikit. Musuhnya juga butuh hiburan terakhir sebelum kan? Hero terkekeh. Seorang musuh menyerang Hero dari belakang, tapi Hero menunduk cepat dan mengikutnya tanpa melihat. 2 detik lagi, tuh orang mimpi indah di penjara kita. Raka melirik ke arah Dava yang melaju cepat sambil menembak dengan 2 pistol di tangan. Tuh Pak Bos gayanya dingin banget udah kayak di film action. Kita kalah gaya, bro. Yuk, gaya dikit biar nggak malu-maluin. Jawab Heru, lalu berlari ke arah 2 musuh bersenjata dan menjatuhkan mereka dengan ayunan pipa. Skor gol 5. Seru Heru bangga. 4,5. Yang satu barusan cuma nyenggol. Sahut Raka sambil tertawa. Candaan mereka terdengar nyaring di tengah pertempuran sengit. Para pengawal pun jadi lebih bersemangat melihat mereka bertarung dengan percaya diri dan penuh energi. Ayah Ferdi menghela napas ringan. Anak-anak ini bisa bercanda di tengah medan perang. Dava mendengar ucapan itu sambil tetap menembakkan pelurunya ke arah musuh dengan presisi. Suaranya tenang namun tegas. Biasa, ya. Pertempuran terus berlangsung, namun pertahanan mereka semakin solid. Musuh yang semula datang dengan melibatkan anak buah Valen, karena Tuan Valen sendiri tidak turun langsung. Melihat rekan-rekannya tumbang, sisa musuh mencoba melarikan diri menuju hutan di dekat mansion. Namun mereka tidak menyadari bahwa hutan itu adalah kawasan milik Alexandrius yang justru mempermudah keluarga Alexandrius untuk menangkap mereka. Kejar sampai dapat. Jangan sampai ada yang lolos. Perintah Ayah Ferdi kepada anak buahnya. Yang tumbang di sini langsung bawa ke markas utama, dan yang mati langsung kubur jati 1. Jangan tinggalkan jejak apapun. Ujar Dava dingin sambil memasukkan pistol ke dalam holsternya. Ia melangkah masuk ke dalam mansion bersama Ayah Ferdi dan yang lainnya. Sementara itu, di ruang bawah tanah, Galena duduk bersandar di dinding dingin. Wajahnya pucat, tapi sorot matanya tajam menyimpan gelombang emosi yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ano sudah tertidur di dalam dekapan hangat Bunda Ana yang terus menepuk punggungnya pelan. Bunda Ana melirik ke arah Galena, lalu mengikuti arah pandangnya. Gadis itu sedang menatap lurus ke tangga ruang bawah tanah, tatapannya tajam, namun misterius. Tak ada yang tahu pasti apa yang dipikirkannya, tapi jelas terpancar amarah yang terselip di balik bening matanya. Galena sedang berusaha keras menahan gejolak dalam dadanya. Khawatir, marah, dan takut bercampur jati 1. Suara tembakannya masih terdengar. Tanya Galena pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Masih, tapi sudah jauh lebih tenang dari tadi. Jawab Bunda Ana pelan, meski matanya belum sepenuhnya tenang. Galena mengangguk pelan, lalu memandangi wajah kecil Ano yang tertidur di pelukan bundanya. Semoga Kak Dava baik-baik saja. Bisiknya lirih. Bunda Ana menoleh dan menyentuh lengan Galena dengan lembut. Tenang ya sayang, suamimu itu kuat seperti eyangnya. Dia pasti akan kembali dengan keadaan baik-baik saja. Aku tahu Kak Dava kuat, tapi tetap saja, aku takut kalau terjadi apa-apa padanya. Aku belum tenang rasanya kalau belum lihat dengan mata kepalaku sendiri, kalau Kak Dava baik-baik aja. Bun, lirih Galena. Suaranya bergetar, nyaris seperti bisikan, namun cukup untuk menggambarkan betapa dalam kekhawatirannya. Bunda Ana meraih tangan Galena dan menggenggamnya erat seolah menenangkannya. Dan tak lama terdengar suara "Kak nggak kenapa-kenapa kan?" Tanya Galena panik sambil menyentuh wajah Dava, memeriksa bahunya, dadanya, lengannya.
Kakak nggak luka, kan? Kakak nggak tertembak, kan? Dava mengangkat tangan dan menggenggam pipi Galena, menatapnya dengan penuh sayang. Aku nggak apa-apa, sayang. Semua sudah aman terkendali. Pelan, Galena menarik napas lega dan kembali memeluk Dava. Kali ini lebih tenang. Bunda Ana hanya bisa menatap mereka sambil tersenyum lembut. Ia menoleh ke ayah Ferdi yang sudah berdiri di sampingnya. Sang suami juga menatap anak dan menantunya itu dengan tatapan hangat, lalu merangkul bahu Bunda Ana. Mereka seperti kita dulu ya. Gumam ayah Ferdi pelan. Bunda Ana mengangguk pelan. Bedanya, sekarang kita cuma bisa melihat mereka dari sisi ini. Ayah Ferdi membalas senyuman istrinya, lalu mengecup ubun Ano yang masih tertidur lelap di pelukannya. Setelah memastikan semua aman, mereka berjalan menaiki tangga menuju ruang tamu. Ruangan itu tampak ramai oleh kehadiran sahabat-sahabat Dava dan beberapa pengawal yang masih berjaga di sekitar ruangan maupun di titik-titik strategis mansion. Begitu melihat kehadiran mereka, Raka langsung menoleh. Lo nggak apa-apa? Nah, tanyanya. Haru menimpali. Bunda nggak apa-apa kan? Bunda Ana mengangguk sambil tersenyum lembut. Kami semua baik-baik saja. Raka dan Heru lalu mendekat dan cipika-cipiki dengan Bunda Ana seperti biasa. Setelah itu, Bunda Ana pamit untuk kembali ke kamar. Bunda istirahat dulu ya. Sekalian bawa Ano ke kamar, dia sudah lelap banget dari tadi. Ucapnya sambil menoleh ke arah Dava dan Galena. Iya, Bun. Sahut Dava sambil menatap lembut ke arah ibunya. Begitu Bunda Ana berlalu, Dava menoleh ke arah Galena. Ayo, aku bawa kamu ke kamar. Kamu juga harus istirahat. Baru saja Galena hendak mengangguk, Raka sudah bersuara duluan. Wih, manis banget sih Pak Bos ini. Godanya dengan nada meledek. Heru ikut menambahkan. Selalu romantis. Habis perang pun tetap romantis nomor 1 ya Pak Bos, Bu Bos. Ucapnya terkekeh. Dava hanya melirik singkat ke arah mereka dan menghela napas pendek, tak menghiraukan godaan sampainya di kamar. Dava menutup pintu pelan lalu mengajak Galena duduk di tepi ranjang. Ia menarik tangan istrinya dengan lembut, lalu menatap wajah Galena dengan penuh perhatian. Galena balik menatap suaminya dengan ekspresi khawatir yang belum sepenuhnya hilang. Kamu yakin gak apa-apa? Tanyanya pelan. Dava mengangguk santai. Aku baik-baik aja, sayang. Tenang aja ya. Namun Galena tak langsung percaya. Ia mendekat, membuka jas Dava, lalu perlahan membuka kancing kemeja suaminya. Saat terbuka, tampaklah beberapa memar dan bekas lebam di tubuh Dava yang membuat Galena langsung cemberut. Masih bilang baik-baik aja. Gumamnya kesal. Dava yang gemas dengan wajah manyun istrinya itu langsung mengecup bibir Galena singkat. Serius, nggak sakit. Cuma memar biasa. Ujarnya sambil tersenyum menenangkan. Sekarang ayo mandi. Ucapnya langsung menggendong Galena dan membawanya ke dalam kamar mandi. Galena yang masih cemberut kecil hanya menurut saja. Mereka mandi bersama dalam diam yang hangat dan menenangkan. Mereka hanya mandi saja tanpa kegiatan lainnya, karena Dava yang akan membahas penyerangan barusan bersama teman-temannya setelah ini. Tak lama mereka selesai mandinya, dan setelahnya, Galena mengenakan pakaiannya lalu kembali mendekat ke Dava untuk mengoleskan salep ke memar-memar suaminya dan membantunya mengenakan baju santainya. Setelah semua selesai, Dava mengecup seluruh wajah Galena kedua pipi, hidung, dan terakhir keningnya yang dikecup cukup lama. Aku keluar dulu ya, mau ngobrol sama yang lain dulu. Kamu istirahat aja ya, nanti aku susul. Ucapnya lembut. Galena mengangguk dan mengantar Dava sampai pintu kamar sebelum kembali berbaring sembari memainkan ponselnya. Dava turun ke ruang tamu lalu mengajak sahabat-sahabatnya menuju ruang kerja untuk membahas penyerangan malam ini.
Ria Ferdi sebelumnya sudah berpamitan untuk beristirahat, dan ia menyerahkan seluruh penyelidikan serta rencana selanjutnya kepada Dava pewaris keluarga Alexandrius agar bisa belajar menghadapi situasi seperti ini di masa mendatang. Di ruang kerja, Dava duduk di kursi utamanya, sementara Raka, Heru, Alvin, dan Kafka menempati posisi masing-masing. Mereka mulai mendiskusikan jalannya penyelidikan. Namun di balik ketenangannya, Dava menyimpan sedikit kekhawatiran. Jika orang itu melapor tentang Galena yang sempat muncul dalam pertarungan tadi, maka situasi bisa semakin rumit. Karena itu, mereka segera membahas strategi untuk melakukan serangan balik. Dava tak ingin membiarkan masalah ini berlarut. Segala ancaman harus segera dibereskan sampai ke akarnya. Di sisi lain, di sebuah ruangan gelap, seorang pria duduk menatap jam pasir di hadapannya. Pria itu adalah Tuan Valen. Suasana di ruangan begitu sunyi, hingga derit pintu yang terbuka terdengar sangat jelas. Seseorang masuk tergesa, pakaiannya sudah penuh noda darah. "Lapor, Tuan. Kita gagal," ucapnya dengan suara bergetar. "Bra!" Tuan Valen menggebrak mejanya dengan keras, membuat semua benda di atas meja bergetar. "Bagaimana bisa? Di mana yang lain? Di mana Rio?" Semua tertangkap oleh pasukan Alexandrius, termasuk ketua Rio. Jawab orang itu dengan nada takut. Mendengar itu, Tuan Valen semakin marah. Ia menyapu semua benda di atas meja, termasuk jam pasirnya yang jatuh dan pecah berantakan di lantai. Pasirnya berhamburan, menambah tegang suasana. Namun orang itu tampak ragu-ragu sebelum kembali berbicara. "Tapi, Tuan, sepertinya kami melihat satu kelemahan baru." Tuan Valen langsung menoleh. "Siapa?" "Kurang tahu pasti, Tuan. Tapi, dia gadis muda. Seumuran Tuan muda atau Nona muda." Tatapan Tuan Valen langsung berubah. Matanya menyala penuh dendam. "Cari tahu siapa dia. Panggil semua peretas kita, sekarang juga." "Baik, Tuan." Orang itu segera keluar, dan tak lama kemudian, kembali membawa 3 orang peretas terbaik milik Valen. "Cari tahu siapa gadis itu," perintah Valen tajam. Sementara itu, di kamar Galena, ponselnya tiba-tiba berdering. Nama Clara tertera di layar. "Halo, Cla." Terdengar suara Clara dari seberang dengan nada panik. "Data lo lagi diserang. Gue baru aja dapat notifikasinya." Galena langsung bangkit dari tempat tidur dan menghampiri komputer Dava yang berada di sisi kamar. Ia menyalakan perangkat dan segera mulai mengetik cepat, sambil tetap membiarkan sambungan telepon tetap aktif. Beberapa saat kemudian, jari-jarinya berhenti di atas keyboard. Ia tersenyum puas. "Mau membobol dataku? Kalian kira semudah itu?" Ia mengklik mouse dengan mantap. "Rasakan balasanku yang tidak seberapa ini. Tapi aku yakin kalian bakal kelabakan habis-habisan." Tawanya pelan tapi mengandung ancaman. Di seberang sambungan, Clara bergumam pelan. "Lo gila? Nah." Galena hanya terkekeh kecil, matanya masih terpaku pada layar, siap menonton bagaimana sistemnya menyerang balik dan membuat hancur siapapun yang berani menyentuh data pribadinya. Tanpa musuh sadari, orang yang dianggap sebagai kelemahan Alexandrius justru malah menjadi ancaman terbesar